Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho bersama Nyonya Vera Agus Nugroho melaksanakan salat Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi di lapangan Apel Mapolda Sulawesi Tengah pada Senin 31 Maret 2025. Kehadiran Kapolda bersama keluarga ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga kebersamaan dengan masyarakat dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini turut dihadiri oleh Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kuartakusuma Putra Rauf, Irwasda Polda Sulawesi Tengah, pejabat utama Polda Sulawesi Tengah serta keluarga. Sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di halaman Mapolda Sulawesi Tengah ini juga dihadiri oleh sejumlah personel kepolisian dari berbagai satuan kerja, serta masyarakat Kota Palu yang ingin melaksanakan sholat bersama. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi kepolisian untuk mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Bribda Anjas bertindak sebagai imam dalam sholat Idul Fitri yang berlangsung khusyuk tersebut. Sementara itu, Ustadz Ismail Pangeran yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palu didaulat menjadi khotib. Melalui khutbahnya, Ustadz Ismail mengingatkan umat Islam untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kualitas ibadah setelah bulan Ramadan yang penuh berkah. Ustadz Ismail juga mengajak umat untuk saling memaafkan, memperbaiki diri, dan memperkuat ikatan sosial di tengah keberagaman yang ada. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono mengatakan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Kombes Pol Joko menghimbau agar seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban, serta selalu menjaga rasa toleransi antar umat beragama demi terciptanya Sulawesi Tengah yang aman, damai, dan sejahtera. Usai sholat, para jamaah saling menjabat tangan memaafkan, baik antara sesama anggota kepolisian maupun masyarakat yang hadir. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, suasana khidmat dan penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah di Sulawesi Tengah, di mana Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho turut serta dan menunaikan ibadah bersama ribuan masyarakat. Kehadiran orang nomor satu di jajaran kepolisian Sulawesi Tengah ini menjadi simbol eratnya hubungan antara Polri dan masyarakat dalam merayakan hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Partisipasi Kapolda dalam Salat Idul Fitri ini bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, tetapi juga merupakan wujud nyata kedekatan dan kebersamaan dengan masyarakat yang dilayaninya. Momen suci ini menjadi kesempatan bagi Kapolda untuk berbaur, bersilaturahmi, dan merasakan langsung sukacita perayaan Idul Fitri bersama warga Sulawesi Tengah. Kehadiran Irjen Pol Agus Nugroho di tengah-tengah masyarakat saat Salat Idul Fitri ini mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, terutama dalam momen-momen keagamaan yang sakral. Hal ini juga memperlihatkan komitmen Polda Sulawesi Tengah untuk terus menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat, menciptakan suasana yang kondusif dan penuh kedamaian di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemirsa, Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta membagikan paket parsel Lebaran kepada warga yang merayakan Lebaran 2025. Kapolres Lombok Utara menyampaikan bahwa pembagian parsel ini merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai bentuk perhatian Polri kepada masyarakat. Pembagian parsel ini tidak hanya sebagai bentuk perhatian Polri, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dengan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kapolres Lombok Utara berharap momentum Lebaran ini dapat menjadi ajang mempererat silaturahmi.
Dalam pelaksanaannya, parsel dibagikan kepada warga sekaligus menjadi ajang silaturahmi Polri dengan masyarakat dan memohon doa kepada masyarakat agar seluruh personel Polri diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas, serta berharap setiap kebaikan yang dilakukan bernilai ibadah. Dari Humas Polres Lombok Utara, Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Aceh Utara, Polda Aceh untuk pertama kalinya menggelar salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah di halaman Mapolres Aceh Utara. Pelaksanaan salat berlangsung khidmat dengan diikuti oleh personel kepolisian, keluarga besar Polres serta masyarakat sekitar. Momen ini menjadi sejarah baru bagi Polres Aceh Utara dalam mempererat silaturahmi dan kebersamaan, sekaligus mempererat nilai-nilai keimanan di lingkungan kepolisian. Usai sholat, kegiatan dilanjutkan dengan saling bermaafan dan ramah tamah, dan ini mencerminkan semangat Idul Fitri sebagai ajang mempererat ukhuwah Islamiyah. Sholat Idul Fitri berjalan dengan lancar, aman, dan penuh kehikmatan. Polri berharap semoga momentum ini semakin mempererat hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman bagi seluruh warga, serta sebagai bagian dari upaya Polri untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Dari Humas Polres Aceh Utara, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, di tengah khidmat perayaan Hari Raya Idul Fitri, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo, menunjukkan perhatian mendalam terhadap seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang tengah menjalani proses hukum. Usai menunaikan salat Id, Kapolda menyempatkan diri untuk melaksanakan pengecekan langsung kondisi para tahanan yang berada di ruang tahanan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan pengecekan ini bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan juga menjadi momentum silaturahmi yang penuh makna. Kapolda berinteraksi langsung dengan para tahanan, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memberikan semangat di hari kemenangan ini. Langkah ini mencerminkan sikap humanis kepolisian yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi individu yang sedang menjalani masa tahanan. Melalui kegiatan ini, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung ingin memastikan bahwa hak-hak para tahanan tetap terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan yang layak di hari raya. Kehadiran Kapolda di tengah-tengah para tahanan diharapkan dapat memberikan motivasi dan harapan, serta mengingatkan akan pentingnya introspeksi dan perubahan ke arah yang lebih baik. Langkah Kapolda ini menjadi representasi Komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk bagi mereka yang sedang berada di balik jeruji besi. Semangat Idul Fitri yang mengedepankan maaf dan kebersamaan diwujudkan melalui interaksi yang humanis ini, memperkuat citra Polri sebagai pengayom dan pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemirsa, dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, saat Samapta Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah bersama dinas terkait menggelar pasar murah bagi masyarakat yang kurang mampu dalam menyongsong Lebaran. Saat Samapta Polres Murung Raya bersama dengan Bainham RI Kalteng, LBH PHRI DPC Murung Raya dan didukung oleh PT Delta Mas Energi menggelar kegiatan pasar murah yang bertempat di Pos Turjawali Sat Samapta Polres Murung Raya. Pasar murah ini dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu dalam menyongsong Lebaran. Adapun dalam pasar murah tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, telur, susu kental manis,
gas LPG, dan lain sebagainya. Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kapolres Mura, Kasat Samapta Polres Mura Ibtu Desmarayance, Kasubag Bekpal Logistik Ibtu Sutrisno, Paor Faskon Logistik Ibtu R. Simanjuntak, serta Kanitor Jawali Ibda Indra Pacitawan. Kami dari Polres Bandung Raya, khususnya Blok Logistik dan Sat Samapta, mengadakan pasar murah untuk warga Puruk Caho, khususnya yang ada di Kelurahan Briwit. Tujuan dari kegiatan ini merupakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di dalam rangka menjalankan puasa tahun ini. Kegiatan pasar murah ini mendapatkan apresiasi warga kota Pucuk Cahu, Kabupaten Mura, Kalimantan Tengah. Polres Mura Raya telah menggelar pasar murah yang ketiga kalinya, sehingga warga prasejahtera sangat terbantu dan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga terciptanya hubungan yang sangat baik dengan warga sekitar. Dari Humas Polres Mura Raya, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Pangandaran bersama TNI Angkatan Laut dan Balaswista Kabupaten Pangandaran berhasil menyelamatkan wisatawan yang terseret arus laut di pantai barat Pangandaran pada hari Selasa 1 April 2025. Kejadian ini terjadi di Pos 5 Objek Wisata Pantai Pangandaran dan menjadi bukti kesiapsiagaan petugas selama Operasi Ketupat 2025. Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto melaporkan bahwa kejadian pertama terjadi pada pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat saat seorang wisatawan bernama Rian terseret arus laut. Dua petugas yang sedang berjaga di lokasi langsung merespon dan bergerak cepat menyelamatkan korban. Dengan kerjasama tim yang solid, mereka berhasil mengevakuasi Rian dan membawanya ke RSUD Pangandaran untuk mendapatkan perawatan medis. Operasi Ketupat 2025 di Pangandaran memang lebih dari sekedar pengamanan arus lalu lintas. Polairo, TNI AL, dan Balawista telah menunjukkan kerjasama yang solid, membuktikan betapa pentingnya kolaborasi dalam menjaga keselamatan masyarakat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.